Episode 391. Begini sudah benar, kamu harus paham situasinya dengan jelas. Melihat tidak ada yang berani berbicara, Jasper menatap Elena lagi. Ini Kak Elena ya, aku datang kemari mewakili Kak Jessica untuk mengundang kamu kembali ke ibu kota. Aku tidak akan kembali. Elena tiba-tiba berdiri, meskipun dia takut pada Jessica, tetapi karena terpikir akan berpisah dari Jensen, membuat rasa takutnya itu pun hilang. Elena sudah pernah sekali melakukan kesalahan dan dia tidak ingin salah lagi untuk kedua kalinya. Jensen menatap Elena dengan penuh haru, dia tidak pernah menyangka bahwa Elena akan berinisiatif untuk menentang. Elena, beberapa waktu lalu, janji kamu kepadaku bukan seperti ini, jangan-jangan apakah memang kamu tidak ingin peduli lagi dengan keluarga Lawrence? Jessica bermain dengan gelas di tangannya dan berkata dengan maksud tersembunyi. Perkataan Jessica ini seakan menyinggung langsung hal yang paling ditakutkan oleh Elena. Dia lantas melirik sekilas ke arah Zachary dan yang lainnya, lagi pula ini adalah kehendak langsung dari Jessica, dan jika Elena tidak ikut pulang ke ibu kota, maka yang akan mendapatkan masalah adalah keluarga Lawrence. Elena, tidak apa-apa, ayah mendukungmu. Zachary sepertinya telah tahu sesuatu dan memberi dukungan kepada Elena. Ya, ibu juga mendukungmu. Mai juga berseru. Ayah Elena dan mereka semua ragu sejenak, dan tak hentinya bergantian berbicara, karena mereka adalah satu keluarga, maka mereka pun tidak ingin Elena tertipu dan menyesal di kemudian hari. Aku tidak akan kembali. Melihat semua orang mendukung Elena, sikap Elena semakin tegas. Wajah Jessica berubah menjadi dingin. Elena, kamu mengingkari janjimu. Untuk apa kamu berbuat begitu? Apakah demi dia? Mata Jessica tiba-tiba menatap Jensen, dia tahu bahwa hanya Jensen yang bisa mengubah pikiran Elena. Jadi dia Jensen si pecundang itu? Sialan, berani-beraninya dia, suruh dia bercermin dulu, dasar tak tahu malu. Jasper tiba-tiba berteriak dan menghampiri Jensen. Kata-kata sindiran terhadap Jensen muncul tanpa henti. Kamu hanya seorang pecundang yang berlutut di depan istri yang wajahmu ditampar olehnya. Kamu bahkan tidak berani kentut di depan istrimu. Apakah kamu pantas memiliki Kak Elena? Kamu hanya seorang dokter kecil, dan Kak Elena adalah seorang anak keluarga Miller. Jika Kak Elena pergi ke ibu kota, maka karirnya akan berkembang pesat di sana. Apakah kamu pantas menyuruhnya tinggal di sini demi kamu seorang? Kamu masih saja tidak menjauh dari Kak Elena. Perkataan Jasper ini sangat menyakitkan, dan dia sama sekali tidak menghargai seorang dokter nomor 1 di kota Asmenia. Aku pantas atau tidak untuk Elena, itu bukan kamu yang menentukan, bukan juga aku yang menentukan, tetapi semua keputusan itu ada pada Elena, balas Jensen dengan pelan. Haha, dasar gigolo. Bilang saja kalau kamu ingin numpang hidup kepada Elena, kamu banyak alasan. Aku lihat kamu ini memang bukan seorang laki-laki, ucap Jasper dengan tertawa menghina Jensen. Zachary merasa marah dengan perkataan Jasper terhadap Jensen, hingga memukul meja dengan keras. Zachary ingin membela Jensen, tetapi dicegah oleh Jensen yang berkata, Ayah, tidak apa-apa, biarkan saja dia bicara. Membiarkan aku bicara? Ya sudah, aku bicara apa adanya saja. Kak Elena adalah anak keluarga Miller, dan pria yang dapat disandingkan dengan dirinya hanyalah anak dari keluarga elit atau setidaknya tokoh masyarakat yang terpandang. Kamu hanya rakyat biasa, apa kamu tidak sadar dirimu ini seperti apa? Lanjut Jasper. Jadi, tokoh terkenal yang kamu maksud itu seperti apa? Balas Jensen. Haha, kamu masih tidak tahu malu? Jasper memandang Jensen dari atas sampai ke bawah dengan ekspresi yang penuh kesombongan. Ini kota Asmenia, kalau begitu aku beri kamu syarat ringan ini, tokoh masyarakat terpandang yang aku maksud paling tidak punya harta senilai 1 miliar yuan, setidaknya seorang politikus, atau bos besar yang disegani di kalangan pebisnis. Kamu bisa mencapai ini semua? Apakah kamu juga bisa mencapai itu semua? Kamu terus mengatakan kamu ini berasal dari keluarga elit di ibu kota, jika kamu tidak mengandalkan kekayaan keluargamu, maka apa kamu bisa menjadi seorang politikus, pebisnis ataupun tokoh militer yang terpandang? Balas Jensen bertanya. Jasper lantas tak bisa berbicara. Faktanya, jika dia tidak bergantung pada latar belakang keluarganya, dia tidak akan menjadi apa-apa, bahkan dengan bergantung pada latar belakang keluarganya saja pun, prestasi yang dicapainya sekarang masih biasa-biasa saja,
Karena dia hanya mengelola beberapa perusahaan kecil-kecilan tanpa keseriusan sedikit pun. Ini kota Asmenia, kalau memang kamu hebat, coba saja gunakan kemampuanmu sendiri untuk membuat semua bos besar dari berbagai kalangan datang kepadamu, lanjut Jensen. Wajah Jasper kesal seketika, kota Asmenia bukan wilayahku, tentu saja aku tidak bisa melakukannya, tetapi setidaknya aku lebih baik darimu, walaupun aku tidak bisa menjadi bos besar. Setidaknya aku bisa membuat para tokoh masyarakat yang berpengaruh di kota Asmenia ini memberi muka kepadaku. Hanya memberimu muka? Apakah memang anak-anak keluarga elit seperti kalian ini begitu tidak berguna? Dengan mengandalkan sumber daya keluarga besar, tidak ada sedikit prestasi pun yang kamu capai, malah rakyat biasa saja bisa melakukan hal yang tidak bisa kamu lakukan, ucap Jensen mencibirnya dengan tertawa. Jasper tidak bisa membantah, wajahnya merah karena marah. Sudahlah, Jasper, tidak perlu bicara omong kosong dengannya. Tiba-tiba, Jessica berbicara dengan nada datar dan sedikit pun tidak menyangka ternyata Jensen juga bisa berlidah tajam bahkan sampai menyindir tuan muda keluarga Woodley hingga tidak bisa berkata apa-apa. Berapa banyak uang yang kamu butuh agar kamu mau pergi? Jessica bertanya pada Jensen. Berapa banyak uang yang kamu butuh untuk bisa melepaskan Elena? Jensen balik bertanya. 100 juta. Jessica menjawab dengan wajah yang tampak kesal. 1 miliar. Namun, kalimat terakhir dari Jensen ini menyerang balik Jessica dengan keras. Jessica memandang sekilas Jensen yang sangat keras kepala, dan kemudian lanjut berkata, aku bisa kasih kamu sebuah pekerjaan di kota Asmenia ini, kamu boleh kerja apa saja. Hehe. Jensen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jika kamu melepaskan Elena, aku bisa membiarkanmu berbuat apa saja dan bertindak bebas sesuka hatimu di kota Asmenia ini. Jensen, cukup. Jessica berdiri dengan marah, jangan lupa identitasmu, kamu tidak akan bisa menang melawan keluarga Miller, jangan banyak omong kosong di depanku, hari ini Elena harus ikut aku pulang. Selama aku ada di sini, siapapun tidak akan ada yang bisa membawa Elena pergi hari ini. Jensen juga berdiri, saling berbalas ancaman dengan Jessica. Elena memandang Jensen yang sedikit pun tidak mengalah, dan hatinya sangat terharu. Mata Zachary dan anggota keluarga Elena lainnya juga sembab diliputi tangisan, ketika mereka mengetahui bahwa Elena adalah anak keluarga Miller. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan tak berani menentang kepergian Elena, tetapi di dalam keluarga Lawrence hanya Jensen seorang yang berani melawan dan bersuara. Osmond menghela napas diam-diam. Dia juga mengagumi keberanian Jensen, tetapi dia tahu bahwa hanya dengan keberanian saja tidak akan bisa menang melawan keluarga Miller. Keberanian Jensen saat ini hanyalah keberanian yang sengaja ditampilkan, sebenarnya Jensen juga merasa khawatir. Meskipun demikian, Osmond hanya menghela napas sejenak dan tak ingin mengganggu keberanian dan kemantapan hati yang ditunjukkan oleh Jensen. Kamu ini hanya seorang dokter kecil, selain bicaramu yang keras, apalagi yang kamu bisa? Kalau bukan karena hubunganmu dengan Elena, kamu sedikit pun tidak pantas berbicara denganku. Jessica berbicara dengan semakin kesal, aku tak ingin buang-buang tenaga berbicara denganmu. Hari ini, kamu setuju atau tidak, tetap harus setuju. Jessica sama sekali tidak merasa Jensen benar-benar bisa memberinya uang 1 miliar yuan, apalagi membiarkan dirinya bertindak bebas sesuka hati di kota Asmenia, ini semua hanyalah bualan dan omong kosong Jensen. Masuk. Jessica sedikit melambaikan tangan, memanggil masuk beberapa orang petugas keamanan yang berpakaian militer lengkap dan memegang senapan mesin ringan, kemudian menyuruhnya untuk mengarahkan senapan itu ke semua orang yang ada di sana. Kali ini, semua orang kecuali Osmond, gemetar ketakutan, dan mereka semua pun akhirnya tahu betapa menakutkannya keluarga Miller itu. Jensen melihat sekejap dan amarahnya pun mendidih. Karena keluarga Miller ini benar-benar semena-mena dengan menggunakan kekerasan setelah permintaan itu tidak dipenuhi. Selain itu, Jensen juga mendapati di antara beberapa orang petugas keamanan itu terdapat seorang pria tua yang aslinya memang seorang master. Kemampuannya pun kira-kira sudah mencapai tingkat bumi. Sangat kuat. Apakah ini adalah kekuatan keluarga Miller? Dan mungkin masih banyak master tingkat bumi yang ada di keluarga Miller atau bahkan tingkat surgawi. Pada saat ini, Jensen akhirnya merasakan bahwa dirinya begitu kecil dan bukan siapa-siapa. Meskipun demikian, nyala api kemarahan di dalam hatinya masih terus membara. Jensen.
Elena tiba-tiba menarik Jensen, dia sangat takut Jensen akan terluka. Kode 392. Tidak apa-apa, kita telah mengalami banyak pasang surut kehidupan, kalaupun ada masalah paling kita mati saja. Jensen tersenyum dan menghibur diri. Elena terdiam sejenak, lalu mengangguk, dia merasa bahwa bisa mati bersama Jensen pun sudah cukup baginya. Ini nona ketiga. Yang di sana itu seharusnya adalah Jensen, suami nona ketiga. Orang tua itu tiba-tiba berkata, saya datang ke sini mewakili keluarga Miller, karena status Elena ini bukanlah orang sembarangan, maka keluarga Miller ingin datang membawanya kembali. Jika ada tindakan saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Setelah berhenti sejenak, dia menambahkan, ini sudah jalinan takdir, dan bagaimanapun juga Elena adalah bagian dari keluarga Miller. Omong kosong. Jensen tiba-tiba berteriak, kata-katamu memang sungguh enak didengar, kalau begitu aku tanya, di mana keluarga Miller saat Elena lahir? Di mana keluarga Miller saat Elena belajar? Di mana keluarga Miller saat Elena pertama kali sakit? Ketiga pertanyaan ini membuat orang tua itu tidak berkutik. Kalian tidak melakukan apapun untuk Elena, tetapi sekarang hanya dengan mudah berkata kalian ingin membawa pergi Elena? Kalian benar-benar tidak tahu malu, ucap Jensen dengan penuh ketegasan. Hah, ini memang kesalahan keluarga Miller, tetapi identitas Elena sudah diumumkan ke publik, dan bila dia tetap tinggal di kota Asmenia, maka akan menjadi bahaya bagi dirinya, jadi lebih baik Elena pulang ke rumah keluarga Miller, balas orang tua itu dengan perkataan yang penuh logika. Wajah Jessica tampak kesal karena dirinya tak menyangka Jensen, pria yang katanya pecundang itu, berulang kali dengan argumentasi yang tegas dan membuat dirinya terdiam. Bahaya. Berapa kali sudah Elena menghadapi bahaya di kota Asmenia, pengejaran organisasi pembunuhan malam, maniak bom, master hantu, dan juara tinju dari selatan, pada saat itu keluarga Miller semua ada di mana? Jensen melangkah maju dan mempertegas kembali, jika aku tidak salah menebak, alasan mengapa Elena dikejar para pembunuh adalah karena keluarga Miller. Aku tanya padamu, apakah lebih aman baginya untuk tetap menjalin hubungan dengan keluarga Miller? Atau sama sekali tidak berhubungan lagi dengan keluarga Miller. Orang tua itu tiba-tiba terdiam tanpa bisa membantah, dan tak hanya itu, dia juga merasa bersalah. Jessica sangat marah karena Jensen sepertinya mampu membalikkan keadaan, dan dia berkata dengan penuh amarah, Paman Bonnie, jangan dengarkan omong kosongnya. Orang ini pecundang dan tidak punya kemampuan sama sekali. Selain membual, apalagi yang dia bisa lakukan? Setelah berkata demikian, Jessica memandang Jensen dengan sinis. Jensen, aku mengagumi keberanianmu, tetapi hanya mengandalkan keberanian itu tidak ada gunanya, berani tanpa strategi hasilnya tetap gagal. Keberanian yang aku miliki berasal dari kemampuan yang aku miliki. Jensen tersenyum puas. Dia lalu menelepon, maaf, sudah membuat kalian menunggu lama. Tolong bantu aku adakan pesta ulang tahun untuk kakek aku. Setelah berkata demikian, Jensen menutup teleponnya. Tidak ada seorang pun yang mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian, Jasper tiba-tiba tertawa menghina, ajalmu sudah dekat, kenapa kamu masih membodohi dirimu sendiri? Tak lama setelahnya, seseorang masuk dari pintu, dia adalah Ethan dari grup Dorchane. Haha, selamat ulang tahun kakeknya Jensen. Maaf saya terlambat, sungguh maaf, saya hari ini datang mewakili grup Dorchane. Jasper tiba-tiba menatap dengan terkejut. Meskipun dia berasal dari ibu kota, tetapi dia pernah mendengar nama grup Dorchane yang merupakan salah satu dari 4 keluarga kaya di kota Asmenia. Apa orang ini datang karena Jensen? Seorang dokter biasa bisa mengundang datang salah satu dari 4 keluarga kaya besar. Jadi ini dukungan MU. Hanya keluarga kaya, itu biasa saja, ucap Jasper meremehkannya, meskipun dia sendiri agak terkejut. Maaf saya datang terlambat. Grup Chester datang memberi ucapan selamat ulang tahun kepada kakeknya Jensen. Namun, penghinaan Jasper ini tidak berlangsung lama karena Martin Chester pun dengan penuh wibawa datang memberi selamat. Jasper semakin tercengang karena mereka semua ini bukanlah hanya keluarga kaya biasa. Haha, anggur ulang tahun hari ini akan saya minum dan nikmati, ini saya dari perumahan Hamburg datang memberi selamat. Markus datang memberi selamat. Suara bising terdengar dari pintu depan, ternyata di halaman depan sudah terlihat mobil-mobil mewah datang berkumpul. Dan orang-orang ini semuanya adalah bos besar di kota Asmenia,
mereka tidak hanya punya pengaruh di dunia politik tetapi juga merupakan taipan bisnis. Osmond terdiam lama melihat kehebohan ini, dan penilaian darinya terhadap Jensen semakin bertambah bagus. Ini aku Lukas sudah datang. Pada saat ini, datanglah sang penguasa kota Asmenia. Dia adalah orang yang menguasai hampir setengah perekonomian, bisnis gelap dan dunia bela diri kota Asmenia. Lukas, taipan besar kota Asmenia, yang dulu datang mengunjungi rumah kami keluarga Woodley. Kaki Jasper lemas seketika dan dia hampir duduk terjatuh di atas lantai. Jasper tidak takut dengan para tokoh besar ini, tetapi dia terkejut seorang dokter biasa malah bisa mengundang begitu banyak taipan datang berkunjung ke tempatnya. Sebelumnya, Jasper juga menertawakan Jensen sebagai rakyat biasa dan tidak mengizinkan Elena hidup bersama Jensen, kecuali Jensen bisa menjadi seorang bos besar. Akan tetapi, Jensen membantah pernyataan Jasper dengan berkata bahwa walaupun Jasper adalah anak dari keluarga elit, tetapi tanpa dukungan keluarganya sendiri Jasper tak akan mungkin mencapai apa yang Jasper miliki saat ini. Saat itu, Jasper merasa kesal dengan pernyataan Jensen ini, dan merasa bahwa orang biasa tak akan bisa mencapai kesuksesan hingga menjadi seorang tokoh penting yang ucapannya didengar banyak orang, tanpa dukungan dari latar belakang keluarga sendiri. Namun, Jensen berhasil melakukannya. Dia tidak memiliki latar belakang keluarga besar, dia hanya seorang dokter. Bisakah Jasper melakukan ini? Bisakah dia dibandingkan dengan Jensen? Ingat, kota Asmenia masih punya satu bos besar lagi. Ngomong-ngomong, dia ini adalah pemilik PT Glory. Hehe, dia tidak datang hari ini, kalau begitu kamu masih belum memenuhi syarat untuk menjadi suami Elena. Jasper tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan penuh kesombongan. Siapa bilang aku tidak datang? Aku sudah tua, tubuhku tidak kuat lagi. Tidak bisa seperti kalian anak muda ini, makanya aku datang agak terlambat. Suara seorang pria tua tiba-tiba terdengar di pintu depan. Suara itu adalah suara Garrick Moore. Kedatangannya seakan menampar wajah Jasper yang katanya putra keluarga elit. Kali ini penguasa kota Asmenia benar-benar datang berkumpul semua. Di luar halaman, banyak orang telah berkumpul untuk menonton kehebohan ini. Melihat mobil-mobil mewah ini, semua orang merasa takjub. Mungkin mereka belum pernah melihat begitu banyak mobil mewah berkumpul seperti ini dalam hidup mereka. Bagi mereka semua, pemandangan seperti ini sungguh fantastis. Seluruh halaman rumah tiba-tiba menjadi tenang, Osmond dan yang lainnya tampak bingung dan sangat terkejut, mereka semua akhirnya memandang wajah Jessica. Wajah Jessica sangat tenang. Tidak ada yang tahu apakah dia marah atau bahagia. Jessica ini sangatlah cerdik. Tentu saja, dia juga tidak bodoh. Dia tahu bahwa semua bos besar kota Asmenia ini mengenal dirinya, tetapi mereka secara terbuka berani mendukung Jensen. Jessica pun merasa pasti ada sesuatu yang salah. Sebelumnya, Jessica memberikan penawaran kepada Jensen agar dirinya bersedia enyah menjauh dari Elena, sedangkan Jensen balik menyerang Jessica dengan memberikan penawaran yang lebih dahsyat kepadanya. Saat itu, Jessica mengira Jensen hanya sedang membual. Namun, sekarang ini fakta telah membuktikan segalanya. Jessica tidak bisa membayangkan, dengan cara apa Jensen yang hanya seorang dokter di daerah kecil, bisa membuat bos-bos besar itu datang memberinya muka bahkan sampai ada yang berani membuat keluarga Miller dari ibu kota merasa tersinggung. Selain itu, biasanya Jessica tidak merasa perlu mengambil hati bos-bos besar ini, tetapi sekarang adalah momentum yang penting karena Jessica masih ingin sukses berkarir di kota Asmenia, sehingga dia juga pasti butuh dukungan dari bos-bos besar ini. Kakek Moore, aku ingat ayahku pernah bertemu denganmu sekali dan pernah berhubungan bisnis dengan keluarga Moore. Apakah kamu benar-benar akan ikut campur dalam masalah ini? Jessica tersenyum hingga matanya sipit, dan dia pun masih tidak percaya bos-bos besar ini berani ikut campur dalam masalah tersebut. Haha, Nona Jessica, mereka berdua pun sudah menikah, untuk apa lagi kita pisahkan mereka? Pepatah mengatakan lebih baik mengajarkan orang mendidik anak daripada mengajarkan orang berpisah dengan pasangan hidup, ujar kakek Moore sambil tertawa. Sikapnya kakek Moore sangat jelas, yaitu berdiri di sisi Jensen. Pada kenyataannya, kakek Moore juga tidak bisa menceritakan kesulitan yang dialaminya. Lagi pula, jika dia tidak membantu Jensen, maka keluarga Moore akan selalu ditimpa musibah kehilangan nyawa.
Meskipun dengan berbuat demikian, dia telah menyinggung perasaan keluarga Miller dari ibu kota dan akan kehilangan banyak omset bisnis. Tetapi musibah kehilangan nyawa bukan sembarang musibah. Episode 393. Sangat bagus, jangan kira aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kalian jika kalian benar-benar ingin membantu Jensen, ungkap Jessica sambil tersenyum kesal. Meskipun dia ingin meraih kesuksesan bisnis di kota Asmenia dan tentu saja butuh bantuan dari bos-bos besar kota Asmenia ini, tetapi bagaimanapun juga dia sendiri adalah anak dari keluarga Miller yang terpandang. Dia tidak mungkin mengalah kepada seorang dokter kecil. Jessica berkata dengan garang, "Jangan paksa aku bertindak, atau aku akan bunuh kalian semua yang ada di sini." Saat itu aku bisa saja bilang kalau ini hanya latihan militer biasa. Jessica mengambil resiko dengan bicara belak-belakan, karena karakternya yang seperti ini belum pernah ada orang yang berani menentangnya, apalagi sampai menggagalkan rencananya. Jessica adalah tipe orang yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan tersebut. Srek, srek, srek. Semua petugas keamanan seakan langsung mengerti dan segera mengangkat senjata mereka, menunggu perintah dari Jessica. Tidak ada yang mengira Jessica bisa begitu gila, benar-benar gila tak terkendalikan. Wajah bos-bos besar di kota Asmenia ini berubah menjadi tegang. Elena juga ikut cemas dan tak ingin masalah ini sampai melibatkan begitu banyak orang, tetapi dia juga tidak ingin lagi mengecewakan Jensen. Nona Jessica, dengan cara kerjamu yang seperti ini, meskipun kamu berhasil membuat prestasi apapun demi keluarga Miller, masyarakat tetap tidak akan menghargaimu. Tiba-tiba, terdengar suara yang datar, dan berjalan masuk seorang pria berpakaian tradisional dengan langkah perlahan. Masuknya pria ini seakan langsung memecah kebuntuan. Tuan Damian Palmer. Melihat tamu yang datang ini, raut wajah Jessica akhirnya berubah drastis, karena tamu ini adalah Damian Palmer, tokoh papan atas yang dulu datang mencari perawatan medis di kota Asmenia. Latar belakang orang ini tidak lebih lemah dari keluarga Miller, yang juga merupakan salah satu dari 8 keluarga elit ibu kota, dan bahkan prestise dan pengaruh keluarganya Damian ini lebih tinggi daripada keluarga Miller. Faktanya, Jessica juga tahu bahwa Jensen telah menyembuhkan Nyonya Palmer dan Damian pun berhutang budi pada Jensen, tetapi dia tidak menyangka Damian akan ikut campur dalam urusan keluarga Miller demi membantu Jensen. Tuan Damian pun sudah bersuara. Kalau begitu sementara waktu ini mari kita kesampingkan dulu masalah ini. Setelah berkata demikian, wajah tegang Jessica dengan cepat langsung berubah menjadi lebih santai. Hehe, terima kasih Nona Jessica karena telah memberiku muka. Kalau ada waktu, aku pasti akan berkata hal-hal baik tentangmu di depan ayahmu, ucap Damian sambil tertawa. Terima kasih, Tuan Damian. Jessica juga berterima kasih padanya, karena telah membuat dirinya tenang kembali seakan Damian ini adalah orang yang mudah diajak dikompromi. Jensen menyipitkan mata ke arah Jessica, dan semakin merasa bahwa wanita ini benar-benar menakutkan. Apalagi, hari ini Jessica telah dipermalukan di depan banyak orang, jika itu adalah anak dari keluarga elit lain, mungkin saja orang itu sudah tidak bisa menahan emosinya, tetapi Jessica benar-benar bisa menahan emosinya. Ini menandakan kecerdasan emosional Jessica yang sangat tinggi. Kemudian, Jensen juga merasa harus berterima kasih kepada Penatua Jack, karena atas saran Penatua Jack, Jensen bisa membangun hubungan persahabatan dengan Damian, dan jika bukan demikian maka masalah hari ini belum tentu bisa terselesaikan. Baiklah, semua mundur. Jessica sekali lagi menyuruh semua petugas keamanan untuk pergi terlebih dahulu. Jessica menatap Osmond dan berkata, "Kakek Osmond, hari ini adalah hari ulang tahunmu, aku datang khusus dari ibu kota untuk merayakan ulang tahunmu." Karena mendengar Jessica tidak mengungkit lagi masalah sebelumnya, Elena pun perlahan tenang dan menatap wajah Jensen dengan penuh keharuan. Elena tahu bahwa Jensen telah melakukan banyak persiapan untuk momen hari ini. Jensen benar-benar adalah suaminya, yang demi menjaga Elena telah menggerakkan seluruh koneksi tokoh-tokoh penting yang dia kenal di kota Asmenia, dan sama sekali tidak takut mati demi dirinya. Jensen, aku telah meremehkanmu, kemampuanmu sangat hebat, kamu pantas disandingkan dengan adikku. Apalagi, aku selalu beranggapan bahwa yang namanya pria tidak dapat diandalkan, tetapi aku tak menyangka saat kamu dipermalukan seperti ini, kamu masih tidak goyah untuk mencintai adikku dengan tulus, kamu memang pria sejati.
Setelah Jessica beramah tamah dengan para hadirin, dia berkata demikian kepada Jensen sambil tersenyum. Jensen tidak bersuara dan hanya menatap Jessica dengan dingin. Aku minta maaf atas apa yang telah aku lakukan padamu. Jessica menundukkan kepala kepada Jensen dan mengalah, lalu menambahkan, apakah kamu ada waktu luang untuk berbincang-bincang denganku? Elena segera menarik Jensen, karena dia sangat takut akan terjadi masalah lain lagi. Jensen berpikir sejenak dan akhirnya mengangguk setuju juga. Jensen tahu temperamen Jessica yang tentunya tidak akan begitu mudah menyerah. Mereka berjalan santai keluar halaman rumah. Jessica berjalan di depan Jensen dan raut wajahnya terlihat sangat tenang. Sebenarnya, Jessica boleh dibilang memiliki wajah yang cantik terutama saat dia tidak menunjukkan sikap ambisius, bahkan dia memiliki wajah yang hampir mirip dengan Elena. Jensen, aku telah membuat dirimu tersinggung sebelumnya. Aku harap kamu bisa memaafkanku, lagi pula, aku juga tidak bisa mengendalikan diri dengan baik, ucap Jessica sambil tertawa. Jensen tidak berbicara. Jessica terus berbicara, seakan hanya dengan dirinya sendiri. Kamu seharusnya tahu bahwa kesampingkan masalah sementara waktu, yang aku maksud tadi itu, bukan berarti Elena tidak akan kembali ke rumah keluarga Miller. Sebagai anak keluarga Miller, dia tetap harus kembali ke rumah, karena ini adalah perintah ayahku yang wajib aku lakukan. Bagaimana jika Elena tidak kembali? Tanya Jensen. Jessica tidak menjawab, tetapi hanya tertawa dan berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir, tidak akan terjadi apa-apa dengan Elena setelah dia kembali ke rumah keluarga Miller, kami malah akan menjaganya dengan lebih baik. Namun, jika Elena masih tinggal di sini, yakinlah dengan cara kerja keluarga Miller, kami bisa saja membunuhnya. Karena bisa saja keluarga elit lain memanfaatkan Elena untuk mengancam keluarga Miller, maka lebih baik dibunuh daripada menjadi masalah. Langkah Jensen terhenti seketika, dan matanya menatap Jessica seakan tak percaya, keluarga Miller akan membunuh Elena. Jensen benar-benar tidak percaya. Bagaimanapun juga, Elena adalah darah daging keluarga Miller. Kehidupan keluarga elit sangatlah rumit, kebanyakan waktu keluarga elit seperti kami ini tidak punya yang namanya sifat kekeluargaan, di mata kami hanya ada keuntungan dan kepentingan keluarga kami. Dengan cara seperti ini, keluarga elit kami bisa terus bertahan sampai generasi berikutnya, bahkan tetap berjaya hingga ratusan tahun, kata Jessica dengan nada datar, kamu adalah rakyat biasa, kamu tidak tahu betapa kejamnya kehidupan kami anak-anak keluarga elit, maka dari itu, jika kamu benar-benar ingin berkorban untuk Elena, kamu seharusnya membiarkan Elena pulang ke rumahnya. Anggap saja aku tunduk dan memohon bantuan kamu kali ini. Tubuh Jensen gemetar dan tertunduk melihat ke tanah. Dia melihat seekor semut sedang mencoba merangkak naik, tetapi semut itu tidak bisa keluar dari lingkaran aneh itu. Jensen merasa dirinya telah berjuang mati-matian demi Elena, tetapi tiba-tiba saja Jensen sadar seberapa hebat pun pencapaian yang dia capai, itu semua hanyalah pada tingkatan di kota Asmenia ini saja. Jensen hanya sebesar butiran pasir dan batu kecil di tengah luasnya negara Huasia ini. Bagaimana pertimbangan kamu? Jessica tiba-tiba bertanya kepada Jensen yang terlihat diam membisu. Aku menyetujui permintaanmu. Jensen perlahan mengangkat kepalanya, matanya penuh dengan keengganan, tetapi apa daya, dia tidak bisa berbuat banyak. Dia bisa menghadang organisasi pembunuhan malam, tetapi bisakah dia menghadang keluarga Miller? Keluarga Miller mendatangkan petugas keamanan, mengarahkan belasan senapan ke arah Jensen, dengan jaminan Jensen harus mati. Namun dalam hal seni bela diri, Paman Bonnie, pria tua tadi memang jauh lebih kuat dibandingkan Jensen. Terima kasih. Jessica membetulkan kain sutra hijau di dahi ke belakang telinga sambil tertawa, aku jamin ketika Elena kembali ke keluarga Miller, dia tidak akan pernah mengalami ketidakadilan. Sebaliknya, di sana dia akan terdidik dengan baik. Selain itu, jika kamu langsung meminta Elena pergi, dia mungkin tidak akan setuju, jadi kamu hanya perlu menyuruhnya untuk pulang sementara waktu, dengan begitu kalian berdua pun tidak perlu bercerai. Aku paham. Jensen menjawab dengan nada datar. Jessica juga tidak mengganggu Jensen lagi dan langsung pulang sendirian. Setelah berselang cukup lama, Jensen kembali ke halaman rumah dan melihat semua orang sudah pergi. Kemudian, Jensen memberitahu Elena apa yang dia pikirkan. Awalnya, Elena tentu saja keberatan, tetapi karena mendengar itu hanya sementara, akhirnya Elena pun setuju.
Dan setelah Jensen mengatakan itu, dia sendiri juga pergi keluar. Jensen takut bila dia tetap tinggal di rumah ini, dia tidak akan bisa merelakan kepergian Elena dan bahkan bisa jadi berubah pikiran. Kabar kepergian Elena ke ibu kota, dengan cepat sampai ke telinga Zachary. Meskipun mereka tidak rela, tetapi setelah keputusan Jensen mereka semua juga akhirnya mendukung. Malam itu, Elena pergi dengan Jessica, mereka bergerak sangat cepat. Episode 394. Jensen kembali ke kamar mereka berdua dan melihat semuanya telah kosong. Suasana hatinya sangat kehilangan. Jensen tidak bisa menahan diri untuk mengingat momen-momen indah bersama Elena, dan rasa kehilangan itu semakin bertambah kuat. Elena, maafkan aku tidak berguna. Jensen benci dengan dirinya sendiri yang lemah, saat ini fokusnya ada pada peningkatan kemampuan diri, tiba-tiba hasratnya untuk itu semakin besar. Apa yang akan terjadi jika teknik kaisar manusia yang dia kuasai sudah mencapai tingkatan keempat atau kelima? Tak peduli berapa banyak master keluarga Miller datang menyerang dengan senjata dan peluru, dia masih akan bisa membawa Elena pergi jauh dan hidup bebas bersamanya. Sangat disayangkan bahwa Jensen tidak memiliki kekuatan seperti itu sekarang, dan tidak ada cukup waktu baginya untuk menguasai kemampuan itu, karena banyak hal yang terjadi terlalu cepat, sehingga dia tidak sempat untuk memikirkannya. Dengan berpikir seperti ini, Jensen menatap ke atas meja. Dia melihat seuntai kalung mutiara tergeletak di sana. Kalung itu adalah mutiara merlot yang pernah dia hadiahkan kepada Elena, dan di bawah kalung itu disisipkan selembar kertas catatan. Isi kertas catatan itu hanya 3 kata singkat, "Aku akan menunggumu." Melihat ketiga kata ini, hati Jensen muram. Jensen tidak tahu apakah Elena sendiri tahu alasan di balik keputusannya itu, tetapi Jensen tahu Elena pasti akan menunggu dirinya. Hanya saja, apa gunanya Elena menunggu Jensen? Apakah agar Jensen bisa melawan keluarga Miller? Apakah Jensen bisa menang menghadapi keluarga Miller? Kakak ipar, aku mempercayaimu. Saat ini, pintu kamar dibuka dan Diana masuk ke dalam kamar. Terima kasih. Jangan menyerah. Tahukah kamu mengapa kakakku setuju untuk pergi? Dia ingin menjadi lebih kuat, jadi dia juga ingin tumbuh lebih dewasa di keluarga Miller, demi bisa bertemu lagi denganmu kelak, ujar Diana menyemangati Jensen. Mata Jensen berubah cerah, dia mengalungkan mutiara merlot ke leher dengan perlahan. Setelah melewati 1 malam tanpa bersuara, keesokan harinya Jensen mandi lalu pergi meninggalkan villa. Jensen tidak tidur semalaman, memikirkan rencana selanjutnya, tetapi kemampuannya terbatas, sampai sekarang dia masih belum terpikirkan modal perlawanan terhadap keluarga Miller. Dan jika dia tidak membiarkan Elena pergi, maka Elena juga akan terbunuh, semua serba salah. Jensen. Tak lama berjalan di tengah jalan, mobil Natasha datang, naiklah ke mobil. Natasha juga tahu mengenai kepergian Elena, sehingga dia datang untuk menemani Jensen. Kakak Natasha, apakah aku tidak berguna? Apakah aku ini pecundang? Bahkan aku tidak bisa melindungi istriku sendiri. Setelah naik ke mobil, Jensen tiba-tiba bertanya, di hadapan Natasha, dia tidak menyembunyikan suasana hatinya. Bodoh, kamu telah melakukan tugasmu dengan baik, pria mana yang bisa seperti kamu? Aku percaya, Elena akan mengerti, kamu akan bersamanya lagi suatu hari nanti, ucap Natasha menghibur Jensen. Natasha baru pertama kali melihat Jensen begitu tidak percaya diri, karena biasanya dia selalu percaya diri. Keduanya turun dari mobil dan berjalan santai di taman. Natasha sungguh perhatian, dia tahu Jensen butuh ketenangan sehingga dia hanya menemani Jensen dan tidak banyak berbicara menghiburnya. Saat ini, seorang pria yang menggendong anak sedang berjalan ke arahnya. Pria itu mengenakan pakaian olahraga dan kepalanya penuh minyak rambut. Pria itu berjalan melewati Jensen dengan cepat. Jensen awalnya sedang berpikir, tetapi tiba-tiba matanya berkedip, menghentikan pria itu dan berkata dengan tertawa, "Hei, bro, ini anakmu, lucu sekali anakmu, sudah berapa bulan?" Pria itu sedikit kesal dan berkata dengan tidak puas, "Sudah 3 bulan." Setelah berkata demikian, pria itu segera pergi meninggalkan Jensen, tetapi Natasha masih heran kenapa Jensen tiba-tiba penasaran dengan anak dari pria itu. Jensen tak berhenti tertawa sambil mencegah pergi pria itu dan berkata, "Sudah 3 bulan, sudah besar ya, bolehkah aku gendongnya?" Dasar bodoh, anak ini bukan anak kamu, kenapa aku harus izinkan kamu menggendongnya? Pria itu tak kuasa menahan amarah,
karena melihat Jensen ini seperti sudah terkena gangguan jiwa. Natasha mengira hati Jensen sangat terpukul dan kejiwaan sedikit terganggu, dia lantas segera pergi menjelaskan, "Maaf, temanku suasana hatinya sedang tidak nyaman, maaf mengganggu." "Kakak Natasha, jangan biarkan orang ini pergi." Jensen tiba-tiba menyela Natasha dan menatap pria itu dengan datar lalu berkata, "Kamu benar, anak ini bukan milikku, tetapi juga bukan milikmu." "Apa maksudmu?" Raut wajah pria itu berubah seketika. Bayi yang baru lahir memiliki leher dan otot perut yang belum tumbuh sempurna, sehingga sulit menopang berat di kepala bayi. "Caramu menggendongnya seperti ini akan mudah mencederai bagian leher bayi ini, dan kelihatan pula kamu masih asing dengan bayi ini," ujar Jensen dengan nada bicara yang berubah sinis. "Orang macam apa kamu ini? Sembarangan kamu bicara." Pria itu mundur selangkah. "Aku seorang dokter, apakah ucapanku itu masuk akal atau tidak, tentu aku sendiri yang paling tahu." Jensen berkata dengan dingin, "Lagi pula, untuk anak berusia 3 bulan tidak boleh lagi memakai bedong bayi. Selain itu, kamu membawa bayi keluar tanpa membawa botol susu dan popok bayi. Ini semua sudah jelas menunjukkan kalau bayi ini bukan bayimu." Di samping, Natasha terus menutup mulutnya sendiri dan pikiran muncul di benaknya kalau Jensen akan menculik anak itu. Pria itu tersenyum lepas sambil berkata, "Itu karena aku masih belum cukup pengalaman." "Cukup sudah pura-puramu itu, tadi aku sengaja berbicara dengan suara keras, tetapi anak ini sama sekali tidak terbangun, kamu pasti sudah memberi anak ini obat tertentu," ucap Jensen sambil melangkah ke depan dan membuat pria itu gugup lalu membawa bayi itu pergi. Jensen tidak mungkin membiarkan pria itu lari, dia langsung pergi mengejar pria itu. Kebetulan di samping pria itu ada orang yang lewat, Jensen lantas berteriak keras, "Hentikan dia penculik anak." Akibatnya, Jensen tidak bisa berkata-kata. Alih-alih bantu mengejar, orang yang lewat malah lebih takut mendapat masalah dan menjauh. "Sialan!" Jensen tidak bisa lagi menahan kemarahan, dia tak peduli lagi bila tindakannya akan mengejutkan banyak orang. Jensen menggunakan teknik ringannya dan melemparkan jarum perak untuk mengejar pria itu. Kedua kaki pria itu langsung tidak berkutik, dan saat bayi yang digendongnya jatuh, Jensen menangkap bayi itu dengan tepat waktu. Saat ini, Natasha akhirnya datang berlari dan memanggil polisi. Dan Jensen segera membuka bedong bayi yang membungkus bayi itu dan menggunakan jarum perak untuk memaksa bayi itu memuntahkan obat yang telah ditelan sebelumnya. Pada saat ini juga, seorang pria bersama seorang wanita datang berlari, mereka berkata dengan cemas, "Ini anak aku, ini anak aku." Ironisnya, pria ini adalah orang yang sebelumnya diminta Jensen untuk membantunya mengejar pria itu, tetapi dia malah melarikan diri. Setelah dia melihat Jensen, dia langsung merasa malu. "Istriku memiliki gula darah rendah dan baru saja pingsan di jalan." Ketika dia bangun, dia baru sadar anaknya telah diculik. "Ini anak aku." Pria itu sangat cemas. "Kamu ini orang yang aku minta bantuan tadi, kamu bukannya membantu malah berlari sendiri. Kalau bukan temanku yang membantu, anakmu ini sudah pasti hilang." Natasha sangat kesal dengan orang itu, dan memarahinya hingga kepalanya tertunduk malu mengakui kesalahan. Jensen berkata dengan santai, "Lupakan saja, ini hanya masalah kecil. Ingat, terkadang membantu orang lain sama dengan membantu diri sendiri." Perkataan Jensen ini membuat pria itu menyesal dan tertunduk malu. "Apa kamu dengar itu? Masih saja tidak cepat berterima kasih, kamu ini sungguh pengecut." Istri pria itu juga memarahi suaminya dan berterima kasih kepada Jensen setelah itu. Jensen memandang wanita itu dan melihat bahwa dia tidak terlihat sehat lalu berkata kepadanya dengan tersenyum, "Kalau gula darah rendah, kamu boleh coba makan kulit udang dan kembang tahu batang. Rendam kulit udang ke dalam arak, setelah itu masak hingga mendidih, tambahkan bawang putih ke kembang tahu batang sebagai penambah cita rasa. Jika kamu sering memakan sup ini, maka itu dapat membantumu mencegah gula darah rendah. Selain itu, setiap malam sebelum tidur kamu minum segelas kecil arak merah untuk memperkaya asupan darah, kurangi makan berlebih, atur jumlah aktivitas olahragamu, jalan kaki juga jangan sampai terlalu lelah. Kamu atur saja sesuai dengan kemampuan fisikmu." Wanita itu merasa terkejut dan bertanya, "Apakah kamu seorang dokter?" D395. "Iya." Jensen tersenyum dan mengangguk. Natasha tanpa sadar menatap Jensen dengan sedikit terpana.
Natasha mengira suasana hati Jensen akan sangat buruk, tetapi tak disangka Jensen dengan sangat cepat mampu mengendalikan suasana hati menjadi tenang kembali. Bukan hanya itu, melihat pasien dia masih bisa dengan sabar memberikan arahan. Saat menolong orang, Jensen memang benar-benar tampan. Temanku ini namanya Jensen, dan dia juga dokter di Aula Singlin. Natasha ikut menjelaskan. Jensen? Dokter Jensen dari Aula Singlin? Hebat sekali, terima kasih Dokter Jensen. Awalnya wanita itu masih sedikit skeptis melihat Jensen, tetapi setelah mengetahui nama Jensen, dia terus berterima kasih padanya dan terlihat lebih menaruh hormat. Bantuanku tidak seberapa. Jensen mengangguk dan kemudian pergi bersama Natasha. Saat ini, mobil polisi juga datang. Setelah menanyakan kejadian tersebut, polisi langsung membawa pria yang menculik anak tersebut. Terima kasih, Pak Jensen, atas bantuan Anda. Polisi yang bertugas menangani kasus ini juga memberi hormat kepada Jensen dan berkata, Penatua Jack ada di dalam mobil polisi, sedang menunggumu. Penatua Jack? Mata Jensen menatap tajam lalu buru-buru berjalan ke mobil polisi. Jensen melihat Penatua Jack sedang duduk di dalam mobil sambil minum. Setelah melihat Jensen, Penatua Jack tertawa keras dan berkata, Jensen, apakah itu kamu? Haha, aku pikir kamu akan sangat sedih dan berwajah murung, ternyata kamu malah pulih secepat ini, baguslah. Anak muda seperti kamu memang punya kepercayaan diri, ditambah lagi kemampuan pengamatan yang kamu miliki sangat hebat, kamu adalah penembak jitu alami. Kalau tidak begini, apalagi yang bisa aku lakukan setiap hari? Jensen tampak sedang menertawakan diri sendiri. Melihat kamu sudah bisa membantu pasien, aku pun tahu kondisi kamu sudah pulih, naiklah ke mobil. Penatua Jack memanggil Jensen masuk ke dalam mobil. Jensen tahu bahwa Penatua Jack pasti ingin mengatakan sesuatu, dan segera menyuruh Natasha pergi dulu, setelah itu Jensen mengikuti Penatua Jack pergi. Di dalam mobil, Penatua Jack menyesap arak, lalu menyerahkan botolnya kepada Jensen. Ini arak putih tradisional. Jensen merasa enggan meminumnya, tetapi dia meneguknya juga sampai habis. Arak itu terasa panas membakar tenggorokan, tetapi setelah arak itu melewati tenggorokan, mulai terasa pula sensasi segar yang menyenangkan. Arak ini awalnya sangat sulit diminum karena membuat tenggorokan terasa panas, setelah proses ini berlalu baru terasa segar di tenggorokan. Melihat wajah Jensen, Penatua Jack pun tersenyum. Penatua Jack, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Hidup ini seperti minum arak, pedas dulu dan kemudian dingin segar. Sebenarnya, kamu telah melakukan tugasmu dengan sangat baik, sendirian melawan Jessica, dan kamu mampu membuat dia terpaksa menundukkan kepalanya. Namun, kamu sudah meremehkan kelihayannya dan ambisi yang dimilikinya. Awalnya, Jessica menggunakan kamu sebagai tawanan, sehingga Elena harus menyerah. Karena gagal, Jessica mencoba lagi dengan menggunakan Elena sebagai tawanan, dan giliran kamu yang harus menyerah. Kalian berdua suami istri ini sudah dipermainkan habis-habisan oleh Jessica, kata Penatua Jack sambil tertawa. Jensen mengerutkan kening, hanya saja, jika aku tidak melepaskan Elena, keluarga Miller akan membunuh Elena. Penatua Jack menggelengkan kepalanya, belum tentu juga, bagaimanapun Elena adalah putri dari tua bangka itu. Tidak peduli seberapa besar pengaruhnya pada bisnis yang dia jalani, dia tetap tidak akan berani menyentuh putrinya sendiri. Selain itu, aku mendapat kabar bahwa Elena dibawa pulang ke rumah keluarga Miller, karena mereka ingin menikahkannya dengan putra sulung keluarga Woodley dari ibu kota. Mereka melakukan pernikahan sesama anak keluarga elit demi memperkuat posisi kedua keluarga itu di ibu kota. Pernikahan sesama keluarga elit? Jensen marah besar. Jensen, jangan marah dulu, sekarang pernikahan ini hanya usulan sementara dari kedua tuan besar, belum juga pasti terlaksana. Waktu seperti ini adalah kesempatanmu. Satu-satunya cara yang bisa kamu lakukan sekarang adalah segera pergi ke ibu kota. Tantangan di ibu kota sangat banyak, terutama bagi orang luar daerah sepertimu. Jika kamu berhadapan langsung dengan keluarga Miller, ingatlah untuk tidak sembrono atau menyinggung perasaan mereka. Bagaimanapun, kamu ini adalah suami Elena. Jika kamu membuat Elena malu, tentu itu tidak bagus juga bagi kamu dan Elena. Penatua Jack tahu bahwa kemampuan Jensen sangat hebat, tetapi ini akan menjadi pertama kalinya Jensen memasuki ibu kota. Fondasinya masih tidak stabil dan dia sama sekali tidak bisa melawan keluarga Miller.
Lebih baik dia melawan mereka dengan cara tidak langsung dari samping. Ngomong-ngomong, jika terjadi sesuatu, kamu bisa meminta bantuan Damian, dan setelah aku selesai menangani masalah kota Asmenia, aku juga akan bergegas ke ibu kota untuk membantu Elena. Selain itu, kamu sekarang adalah penembak jitu dari tim operasi khusus. Dengan identitasmu sekarang ini seharusnya juga bisa membantu kamu. Setelah mengetahui bahwa dirinya ditipu oleh Jessica, Jensen sangat marah dan sadar bahwa dia telah meremehkan kehebatan Jessica. Jensen terlebih dahulu pergi mencari Garrick, dan dia sadar bahwa Garrick sangat ingin membantu dirinya kemarin tetapi mungkin saja terjadi kecelakaan pada Garrick di rumahnya. Benar saja, ketika Jensen datang ke rumah keluarga Moore, dia menemukan bahwa kakek Moore sedang duduk di kursi dengan kaki kirinya terbungkus perban, tampak jelas sedang patah tulang. Selain itu, juga ada bekas benjolan di area dahi. Sepertinya terjadi musibah pada kakek Moore. Dr. Jensen, untung kamu datang kemari. Setelah melihat Jensen datang, Garrick merasa sangat gembira sambil tersenyum pahit. Setelah aku kembali kemarin, aku tersandung ambang pintu dan tulangku patah. Wajah Garrick tampak malu. Pemilik PT Glory yang sangat dihormati dan juga merupakan seorang seniman bela diri. Karena itu, dia merasa malu bila orang-orang tahu kakinya patah akibat terjatuh saat berjalan. Namun, dia juga tahu bahwa penyebab di balik semua musibah ini adalah aura bekas darah. Dr. Jensen. Orang-orang keluarga Moore masing-masing memberi hormat kepada Jensen, tidak ada lagi kesombongan seperti sebelumnya. Ya, bahkan setiap melihat Jensen, mulut Garrick selalu gemetar, seakan melihat hantu. Di mana jimat yang aku tinggalkan hari itu? Jensen duduk dan bertanya pelan. Di sini. Garrick buru-buru menyerahkan jimat itu, dan Jensen pun mengamati jimat tersebut lalu mengangguk sambil berkata, pantas saja, apakah jimat ini jatuh ke lantai? Benar, Dr. Jensen. Hati Garrick terguncang melihat Jensen yang tampak seperti sesosok dewa, bahkan hal sekecil ini pun dia juga tahu. Ini adalah jimat 3 pohon ilahi, dapat melindungi keselamatan, mengusir roh jahat, tetapi tidak boleh jatuh menyentuh tanah, karena kalau demikian maka kekuatannya otomatis berkurang. Untung saja jimat ini masih ada di sini, kalau tidak maka keluarga Moore akan terkena musibah yang lebih dahsyat lagi, kata Jensen. Garrick ketakutan hingga hampir jatuh terduduk di atas lantai, dia berteriak, Dr. Jensen, mohon tolong aku, budi baik kamu akan selalu kami ingat selamanya. Pada awalnya Garrick memang masih menaruh curiga terhadap Jensen, tetapi setelah keluarga Moore mengalami rentetan musibah, maka dia pun semakin percaya dengan Jensen. Di mana tombak itu? Cari tempat untuk menguburnya di bawah laut. Keganasan dan kebencian roh jahat terlalu kuat. Aku akan memberimu selembar jimat pohon ilahi, kemudian tempelkan jimat di ruang utama, dan 3 bulan berikutnya pasti sudah tidak ada masalah lagi, ucap Jensen. Terima kasih, Dr. Jensen. Garrick buru-buru berterima kasih dan menyuruh orang mengirimkan cek senilai 100 juta yuan kepada Jensen. Tidak perlu, aku punya urusan pergi ke ibu kota, saat aku tidak berada di kota Asmenia, keluarga Lawrence dan Aula Singlin butuh bantuan kamu untuk menjaganya. Jensen berkata sambil memberi isyarat dengan tangannya tanda tidak setuju menerima cek tersebut. Itu sudah pasti. Garrick tidak berani menolak permintaan Jensen, bahkan Garrick ingin berjanji membantu Jensen, karena setelah dia berjanji kepadanya, Garrick sudah punya dukungan kuat seperti Jensen. Orang yang paham ilmu kedokteran dan metafisika sekaligus sangatlah langka. Garrick tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan langka ini. Tak lama berselang, Jensen kembali ke Aula Singlin, menyapa sebentar, kemudian berangkat ke ibu kota di malam hari. Pana sudah memesan tiket pesawat untuk Jensen. Tak lama kemudian, sebuah pesawat ke ibu kota lepas landas dari bandara kota Asmenia. Jensen duduk di jendela dan memandang kota Asmenia yang tampak semakin kecil dari jendela pesawat. Ini adalah pertama kalinya Jensen pergi ke ibu kota dan kedua kalinya dia naik pesawat terbang. Namun, Jensen punya firasat dia akan lama meninggalkan kota Asmenia, karena masalah dengan keluarga Miller juga butuh waktu yang sangat lama untuk diselesaikan. Sementara itu, karena keluarga Miller merupakan salah satu dari 8 keluarga elit di ibu kota yang memiliki sejarah panjang dan pengaruh kuat, maka perlakuan terhadap Elena yang seperti seorang anak pungut dari jalanan, diperkirakan juga tidak akan terlalu baik.
Sekarang, yang bisa Jensen lakukan adalah segera menemukan Elena, dan memikirkan jalan keluar kemudian. Episode 396. Ada yang ingin Anda pesan, Tuan? Ketika Jensen sedang merenung, terdengar sebuah suara manis menyela dan setelah melihat sekilas, ternyata suara itu adalah suara seorang pramugari cantik yang sedang menawarkan makanan dan minuman di atas pesawat. Air mineral. Jensen tersenyum dan berkata, pramugari ini sangat cantik dan memiliki kepribadian yang sangat baik. Namun, jika Elena atau kakak Natasha juga mengenakan setelan pramugari seperti ini, pasti mereka akan lebih cantik daripada pramugari ini. Baik. Pramugari cantik menyerahkan air mineral. Setelah Jensen mengambilnya, dia menemukan selembar kertas dengan nomor telepon di air mineral. Jensen langsung terdiam, dia pernah mendengar bahwa jika saat menaiki pesawat terbang dan ada pramugari yang menyukai kita, maka terkadang mereka akan berinisiatif mengajak kencan. Namun, Jensen sendiri tak menyangka hal ini akan terjadi pada dirinya. Jensen melihat ke pakaiannya sendiri, yang masih saja pakaian yang sederhana yang sama seperti biasanya, dan tak ada sedikit pun keanehan. Sambil menggelengkan kepalanya, Jensen membuang kertas catatan itu ke kantong sampah. Dia masih pusing memikirkan Elena, sehingga tidak sempat lagi mengurusi masalah asmara seperti ini. Selanjutnya, Jensen melirik sekilas ke kabin pesawat, dan menemukan semua masih normal. Namun, ada beberapa orang yang menarik perhatiannya, wajah mereka tampak sangar, karena meski sedang menutup mata mereka tetap bisa waspada dengan kondisi di sekeliling mereka. Cara duduk mereka juga cenderung mirip dengan cara duduk militer, terutama posisi duduk dari salah seorang pria paruhbaya. Di bagian dahi pria paruhbaya itu, terpancar aura pembunuh bertangan dingin. Orang-orang ini sepertinya bukan orang-orang biasa. Jensen juga tidak terlalu memikirkannya. Bukan hal yang aneh dapat berjumpa dengan tentara di dalam pesawat. Selain itu, Jensen sendiri sekarang juga telah menjadi anggota tim operasi khusus dan termasuk separuh tentara. Tak hanya itu, ada seorang lainnya yang juga menarik perhatian Jensen. Orang ini berusia sekitar 30 tahun, dengan kacamata dan penampilan yang terpelajar, tetapi di samping tempat duduknya terdapat kotak medis, sehingga sudah jelas dia adalah seorang dokter. Sekedar informasi, sebelum pesawat lepas landas, semua bagasi harus dimasukkan ke dalam kompartemen bagasi kabin, tetapi pria ini tetap menaruh kotak medis di samping tempat duduknya. Ini menunjukkan bahwa dia merupakan seorang dokter yang sangat profesional. Pesawat akan segera lepas landas, silakan kenakan sabuk pengaman Anda. Saat ini, terdengar suara dari pramugari pesawat. Jensen mengencangkan sabuk pengamannya dan beristirahat. Butuh waktu perjalanan 3,5 jam untuk mencapai ibu kota dari kota Asmenia. Kebetulan juga, Jensen bisa memanfaatkan waktu ini untuk memikirkan masalah yang dihadapi, dan langkah apa yang akan dia ambil setiba di ibu kota nanti. Sambil berpikir, tanpa sadar Jensen sudah tertidur, tetapi dalam keadaan separuh sadar, dia mendengar suara berisik. Para penumpang yang terhormat, seorang penumpang di kursi nomor 41K sedang merasa sakit. Bolehkah saya bertanya apakah ada dokter di antara para penumpang sekalian? Silakan datang untuk membantu memeriksanya, terima kasih. Suara itu samar-samar datang membuat Jensen tanpa sadar terbangun, setelah melihat sekilas ternyata kursi nomor 41K adalah tempat duduk para tentara tadi. Sebagai seorang dokter, Jensen secara alami tidak dapat mengabaikannya, sehingga dia pun segera pergi melihat ke sana. Pasien yang sakit ternyata adalah pria paruhbaya itu. Jensen memeriksa bagian dada pria itu yang kelihatan sedang sesak napas dan terus mengucurkan keringat sebesar kacang. Di samping, beberapa orang lainnya merasa cemas, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa, dan hanya bisa melihat pramugari memasangkan masker oksigen di hidung pria paruhbaya itu. Pada saat ini, pria paruhbaya berkacamata itu berjalan kemari, melirik ke atas dan ke bawah, kemudian berkata dengan datar. Ini adalah serangan jantung. Tekanan udara akan naik turun untuk sementara waktu. Orang yang jantungnya buruk akan kesulitan bertahan dalam kondisi ini, apakah ada yang bawa obat? Aku sedang terburu-buru saat keluar, jadi aku lupa membawanya. Seorang pria di dekatnya menjelaskan dengan tergesa-gesa. Pria berkacamata itu mengangguk dan meletakkan kotak medis yang dibawanya. Pertama, dia merasakan denyut nadi pria paruhbaya itu, lalu dia mengeluarkan jarum peraknya untuk melakukan akupuntur. Tuan, Anda ini?
Melihat pria ini hendak melakukan akupuntur, ada orang di samping bertanya kepadanya dengan cemas. Aku Abian Cholev. Pria berkacamata itu tidak banyak bicara. Abian Cholev? Abian Cholev dari ibu kota? Sepertinya dokter dari sanatorium ibu kota. Aku dengar, dia adalah murid dari dokter Azura. Sepertinya orang ini sudah bisa terselamatkan. Beliau ini adalah seorang dokter yang sangat terkenal di ibu kota. Terdengar suara ribut dari orang-orang yang heboh dengan kejadian ini. Abian Cholev? Jensen sedikit terkejut. Dia tidak terlalu akrab dengan nama itu, tetapi dia pernah dengar nama sanatorium ibu kota. Kabarnya, tempat itu merupakan tempat para jagoan seni bela diri memulihkan cedera mereka. Dokter Azura ini, yang dikenal sebagai dokter hantu, memiliki sekolah pengobatan tradisional Huaxia sendiri di Huaxia. Ia dikenal sebagai duta nasional dan juga mewakili Akademi Lembah Hantu, salah satu dari 4 sekolah utama pengobatan tradisional. Ya, saat itu Dokter Azura adalah kepala dokter nasional yang mengkhususkan diri dalam merawat para kepala negara, tetapi saya mendengar bahwa gaya pengobatannya yang cenderung di luar prosedur membuat para kepala negara merasa tidak puas, sehingga mengganti jabatannya itu dengan dokter lain. Aku pernah mendengar berita ini. Dokter hantu, seperti namanya, agak terlalu horor. Para kepala negara tidak menyukai gaya pengobatannya ini, jadi jabatannya pun diganti dengan dokter lain. Mendengar percakapan ini, Jensen sedikit tertarik. Dokter hantu? Mendengar namanya saja sudah bisa merasakan ada yang tidak beras. Entah hantu atau dewa, dia sulit diprediksi. Apalagi, gaya pengobatan yang sesuka hati dan di luar prosedur pengobatan membuat para kepala negara tidak suka dengannya. Namun, tidak dapat disangkal bahwa kemampuan medis dokter hantu tidak diragukan lagi. Selain itu, memang ada Akademi Lembah Hantu dalam pengobatan tradisional. Konon mahaguru dari akademi ini adalah hantu lembah yang legendaris. Melihat pria parubaya itu adalah seorang dokter terkenal, beberapa orang itu pun tidak mencurigainya dan buru-buru memohon bantuan Abian Cholev. Abian Cholev perlahan-lahan menancapkan jarumnya, dan terlihat juga teknik akupuntur yang dikuasainya sungguh luar biasa, metode yang digunakan beraneka ragam, tetapi jarum yang ditancapkan tidaklah banyak. 3 jarum di hidung, 3 jarum di telinga, dan 3 jarum di jantung. Orang awam tidak akan paham tentang hal ini, tetapi Jensen paham dan dengan terkejut berseru, 18 jarum jalan hantu, bagaimana bisa Jensen tidak melihatnya? Kamu tahu juga sedikit? Tetapi ini bukan 18 jarum jalan hantu, ini adalah 32 jarum lembah hantu. Kemudian Abian Cholev menatap Jensen dengan wajah sombong, dia lalu mengeluarkan sekantong bubuk obat dan berkata kepada beberapa orang itu, larutkan bubuk obat ini dengan air dan berikan kepada dia untuk diminum. Jensen bisa mencium bau bubuk obat itu, sehingga dia langsung maju keluar. Bubuk obat ini tidak berguna baginya, dan jumlahnya juga terlalu banyak. Obat ini beracun. Dan dia tidak akan baik setelah memakan obat ini, bahkan bisa saja terkena racun. Wajah Abian Cholev tampak kesal dan mengerutkan kening sambil menatap Jensen. Kamu ini siapa? Aku juga seorang dokter tradisional. Jensen berkata pelan. Kamu juga seorang dokter tradisional? Tahukah kamu siapa aku? Dan dari sekolah mana aku belajar? Abian Cholev tertawa karena merasa seorang dokter kecil pun berani menentangnya. Perlu diketahui, di ibu kota, dokter seusia Jensen hanya bisa menjadi murid magang. Tidak usah banyak omong kosong, bubuk obatmu itu tidak berkhasiat untuknya. Selain itu, teknik akupunturmu pun tidak akan membantunya. Jensen terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dia berjalan ke depan pria parubaya itu dan memegangnya dengan tangan kanannya. Jarum perak yang ditancapkan Abian Cholev sebelumnya ditarik keluar dengan satu tangan. Abian Cholev sangat marah, tetapi ketika dia melihat Jensen mengobati, ekspresinya langsung terpaku. Karena pencabutan jarum akupuntur juga tergantung presisi, jika ditarik dengan sembrono akan mudah berdarah. Jensen mencabut 9 jarum akupuntur sekaligus dengan mudah seperti itu, semudah memetik sayuran. Jika kamu tidak percaya padaku, rasakan denyut nadinya lagi. Jensen berkata lagi. Abian Cholev buru-buru meraih pergelangan tangan pria parubaya itu untuk merasakan denyut nadinya. Setelah memeriksa dengan cermat, raut wajahnya akhirnya berubah drastis, karena kondisi denyut nadi pria parubaya itu menjadi lemah dan kondisinya tidak kunjung reda sama sekali. Dua dokter ini, mohon lakukan sesuatu.
Para tentara itu menjadi semakin cemas. Salah satu dari mereka memandang Jensen dan berkata, "Dokter, apakah kamu punya cara menolongnya?" Jensen melihat sepertinya Abian Cholev tidak punya cara apapun, sehingga terpaksa memohon bantuan pemuda ini. Episode 397. Masih ada cara. Jensen juga mengeluarkan tas akupunturnya dan berkata pada dirinya sendiri, alasan mengapa akupuntur gagal adalah karena jantung pasien tidak berada di kiri, tetapi di kanan. Perkataan Jensen ini sontak membuat Abian Cholev tercengang. Abian Cholev lantas berteriak, "Bagaimana kamu bisa memastikannya?" Dalam ilmu pengobatan tradisional, pertama, harus terlebih dahulu mahir melihat. Jensen berkata pelan, jarum perak dengan cepat dimasukkan ke dalam tubuh pria paruh baya itu, dengan gerakan pola yang aneh di bagian jantungnya, seperti motif bunga. Lalu Abian Cholev berseru, "Jarum 7 bintang." Abian Cholev heran kenapa pemuda yang masih sangat muda ini bisa begitu terampil dalam akupuntur. "Kamu lumayan tahu juga, tetapi ini bukan jarum 7 bintang, ini adalah jarum 7 daun 1 bunga." Jensen seakan membalas kesombongan Abian Cholev tadi. Abian Cholev merasa malu sesaat, dan dia juga sangat marah. Dia berpikir bahwa penerus Akademi Lembah Hantu dan seorang dokter sanatorium telah dipermalukan oleh seorang pemuda nakal. Ehem. Saat ini, pria parubaya yang setengah berbaring di kursi itu perlahan membuka matanya. "Brigadir." Beberapa orang di sampingnya sangat cemas melihat pria paruhbaya itu. "Tidak apa-apa, aku tidak akan mati." Setelah bangun, pria paruhbaya itu tersenyum dan memberi isyarat dengan tangannya, dan menatap Jensen dengan terkejut, "Dick, apakah kamu yang menyelamatkanku?" Pria paruhbaya itu jelas juga sangat terkejut, lagi pula, melihat penampilan Jensen lebih mirip seorang mahasiswa yang masih kuliah. "Aku bukan menolong, hanya membantu sedikit saja." Jensen tersenyum dan berkata, "Tuan, penyebab utama penyakit jantung Anda sebenarnya bukan jantung, tetapi saraf bilateral yang disebabkan oleh ankylosing spondylitis yang menekan jantung, menyebabkan jantung berdetak kencang. Tetapi untungnya, ankylosing spondylitis ini tidak terlalu serius, berbaring saja dan istirahat lebih banyak pada waktu biasa." Mendengar ini, semua tentara itu pun merasa lega. Pria paruhbaya itu memandang Jensen dengan sangat terkejut karena dia tidak menyangka keterampilan medis Jensen begitu hebat. "Anda seorang tentara?" Saat ini, Jensen kembali bertanya. "Ya, aku tentara." Pria paruhbaya itu mengangguk. Jensen berpikir sejenak lalu menambahkan, "Ankylosing spondylitis harusnya disebabkan oleh tahun-tahun awal Anda sebagai anggota tentara. Pada saat itu, ketika Anda merasa tubuh tidak nyaman, harusnya Anda dipindahkan dari tugas, karena Anda tidak cocok dengan kegiatan tentara. Untungnya, fisik Anda kuat, sehingga kondisi ini tidak bertambah parah." "Aku seorang tentara, jadi rasa sakit ini bukan apa-apa. Selama aku bisa melakukan sesuatu untuk negara, bahkan jika aku mati, itu tidak masalah." Pria paruhbaya itu tidak peduli, terlebih lagi, banyak orang lain yang hidupnya lebih menderita daripada hidupku. Jensen terpesona. Mereka semua adalah tentara yang patriotik. Jensen berdiri lalu memberi hormat dan berkata, "Saya kagum dengan Anda memang pria sejati." Melihat postur tubuh yang tidak tegak saat Jensen memberi hormat, pria paruhbaya itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia tahu bahwa Jensen bukanlah seorang tentara. Meskipun sikap hormat seorang tentara penuh dengan wibawa, tetapi melihat kepribadian Jensen, dia merasa kagum. Dia tersenyum, "Dick, terima kasih telah menyelamatkan nyawaku. Namaku Arthur Carson." Dia menambahkan, keterampilan medis adik Jensen ini benar-benar luar biasa. Bahkan dia bisa tahu letak jantungku yang ada di kanan. "Di rumah sakit manakah kamu bekerja? Siapa gurumu?" Jensen tidak menyombongkan diri, dia mengatakan yang sebenarnya, "Aku tidak bekerja di rumah sakit manapun, aku juga tidak belajar di tempat manapun, ilmu pengobatan yang aku kuasai itu berasal dari kakek aku, dan kakek aku hanyalah seorang dokter tradisional di desa." Wajah Abian Cholev tiba-tiba terlihat menghina Jensen. Ternyata gurunya adalah seorang dokter desa. Mungkin saja tadi itu dia hanya beruntung. Abian Cholev mewarisi ilmu dari Akademi Lembah Hantu, ada banyak sekolah aliran pengobatan tradisional ini, dan semua pembelajaran diberikan secara sistematis, bahkan ada juga guru-guru terkenal sebagai pengajar. Fondasi sekolah ini sudah sangat luar biasa.
Kalau tidak belajar dari akademi atau sekolah resmi, tentu pengobatan yang dipelajari hanyalah resep murahan. Arthur menatap Abian Cholev dan melihat penampilannya yang sombong. Arthur tidak bisa menahan tawa, tidak peduli aliran mana, dokter rumah sakit mana, asalkan bisa mengobati pasien, maka orang itu adalah dokter yang dihormati. Sedangkan, sekarang ini ada dokter yang suka menyombongkan diri sendiri, seakan kalau dia tidak sekolah di tempat ternama, maka dia tidak akan bisa mengobati pasien. Ucapan ini seperti menampar wajah Abian Cholev. Orang-orang di sekitar juga diam-diam menatap Abian Cholev. Mereka tahu yang disindir Arthur adalah Abian Cholev dokter ini. "Dick, aku lihat kamu mau pergi ke ibu kota. Apakah ada kerabatmu di ibu kota?" tanya Arthur kepada Jensen. "Tidak, ini pertama kalinya saya ke ibu kota." "Oh, baiklah. Jika kamu tidak dapat menemukan teman di ibu kota, datanglah mencariku, aku berjanji akan memperlakukanmu dengan baik, dan jika kamu memiliki masalah, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu," ucap Arthur dengan penuh bahagia. Jensen segera mengucapkan terima kasih kepada Arthur dan mengatakan bahwa Arthur memiliki kepribadian yang baik dan mereka bisa berteman. "Teman-teman sekalian, saya minta maaf, saya ingin beritahukan satu kabar buruk kepada kalian semua, pesawat ini sudah dibajak." Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba keluar dari radio. Pada saat yang sama, 4 orang keluar dari kabin depan. Ada 3 orang berwajah orang asing, ada 1 orang yang berwajah lokal. Mereka semua membawa senapan mesin ringan dan tertawa sinis kepada para penumpang. Di belakang mereka ada seorang pria bertubuh kekar memakai topi dan memegang senjata di kedua tangan, yang tertawa dengan bengis, "Kami tidak suka membunuh orang, aku harap kalian bekerja sama. Aku hanya butuh 2 hal. 1, sebuah kotak, aku tahu di antara kalian ada yang membawa kotak itu, cepat serahkan. 2, aku sedang mencari seorang pemuda bernama Jensen." Semua orang tercengang. Pembajakan pesawat seperti ini sering muncul di TV, tetapi tak disangka bisa juga terjadi di kehidupan nyata. "Ah!" Semua orang panik dan menjerit ketakutan. Wajah Jensen berubah drastis, ternyata pembajak pesawat itu benar-benar mencarinya. Apakah mereka itu pembunuh dari organisasi pembunuhan malam? "Brigadir, mereka mencari kotak itu, mereka pasti orang mafia barak." Saat ini, terdengar suara pelan di telinga, suara itu adalah bisik-bisik seorang tentara yang melapor kepada Arthur Carson. "Mafia barak?" Jensen merasa heran karena, dia tidak tahu siapa itu mafia barak, tetapi dia bisa memastikan bahwa mereka bukanlah orang dari organisasi pembunuhan malam. "Bang!" Saat ini, pria itu tiba-tiba tanpa henti menembak, tembakan mengenai salah satu penumpang di bagian kaki. Penumpang itu jatuh dan menjerit. "Siapapun yang berteriak lagi, jangan salahkan aku." Tujuan penembakan pria itu adalah untuk mengejutkan semua orang, sehingga orang-orang ini tidak melakukan keributan untuk mengacaukan mereka, dan hasilnya memang sesuai keinginan para pembajak ini. Setelah tembakan, para penumpang panik, tetapi mereka tidak berani berteriak, mereka berbaring di tanah dengan tangan melindungi kepala. "Brigadir, bagaimana ini?" "Arthur," mereka juga berjongkok, seorang pria yang tampak kurus berbisik. Jensen dapat merasakan bahwa pria itu sangat kuat, dan para pembajak terus berlari mencari kotak. Apakah kotak ini ada di tangan Arthur? "Di mana kotaknya?" Dan seorang pria bernama Jensen, "Cepat keluar!" Saat ini, pembajak itu berteriak lagi. Ketika pria itu melihat tidak ada yang bersuara, dia berkata dengan dingin, "Tunjukkan kepada mereka sesuatu yang membuat mereka bicara." Para pembajak segera membariskan semua pramugari di depan mereka, menyuruh mereka berlutut, lalu menodongkan pistol ke kepala mereka, "Serahkan kotak itu, dan di mana Jensen? Keluarlah." 398. Para pramugari cantik itu ketakutan dan tidak berani bersuara. Mereka hanya bisa menggigil ketakutan. Sebenarnya, para pramugari ini tahu lebih banyak kekuatan pembajak. Seisi pesawat sudah dikuasai oleh para pembajak, di dalam kokpit juga terdapat beberapa orang pembajak, total seluruhnya ada sekitar belasan pembajak. "Pesawat ini telah dipasangkan bom oleh kami. Jika kalian tidak melakukan apa yang kami minta, kalian semua akan mati." Pria itu jelas memainkan karakter yang kejam. Dia menangkap salah seorang pramugari cantik dan memeluknya, lalu dia menjilati pipi putih pramugari cantik tersebut sambil tertawa dan berkata, 1 menit, jika lewat waktu 1 menit ini, pramugari cantik ini akan mati. Jangan bunuh kami,
Kami bisa memberimu uang. Benar, kami dapat memberikan apapun yang kamu inginkan. Para penumpang semakin ketakutan ketika mendengar bahwa ada bom di dalam pesawat. Diam kalian semua. Pria itu menembak lelaki tua yang berada paling dekat dengannya, mengenai lengan lelaki tua itu. Pria itu dengan marah berkata, "Aku sudah bilang, aku ingin sebuah kotak dan seorang bernama Jensen." "Kotak apa? Siapa yang memiliki kotak itu? Serahkan dengan cepat." "Ya, jangan membuat kami semua ikut mati bersama." Para penumpang melihat sekeliling dan berteriak bahwa mereka semua takut mati dan tidak ingin terlibat. 10 detik lagi. Pria itu sedang melihat arlojinya. 10, 9, 8, 7. Waktu berlalu dan secara perlahan mencapai hitungan 1. Pramugari cantik itu pucat dan tahu dirinya pasti akan mati. Semua penumpang juga menutup mata karena ketakutan. Apakah kalian tidak malu sebagai seorang pria menindas seorang wanita? Pada saat ini, terdengar sebuah suara dan Jensen perlahan berdiri, karena pembajak ini datang mencarinya, maka dia pun tak ingin orang lain yang tidak bersalah ikut menjadi korban, sehingga dia pun keluar menemui para pembajak itu. "Apakah kotak itu ada padamu?" Pria itu menyipitkan mata ke arah Jensen. "Tidak." Jensen menggelengkan kepalanya, dan dengan tangan yang seolah sedang disembunyikan di dalam saku, Jensen sudah menggenggam jarum peraknya. Hanya saja pihak lawan ada 5 orang. Untuk melawan 5 orang sekaligus tentu sangat sulit, apalagi mereka semua memiliki senapan, dan kapan saja bisa menembak orang-orang yang tidak bersalah. "Kalau barangnya tidak ada di kamu, lalu kenapa kamu berdiri? Apa kamu tidak percaya kalau aku bisa langsung menembakmu hingga mati?" kata pria itu sambil minum. Jensen mencibir, "Wanita cantik harus kita lindungi. Cara kalian yang begitu kejam apakah tidak membuat wanita cantik ini ketakutan? Kamu cari mati." Pria itu berjumpa dengan pemuda yang tidak tahu berterima kasih ini untuk pertama kalinya. Dia tiba-tiba mengangkat senjatanya dan mengerahkannya ke Jensen. Dia ingin membunuh Jensen dengan satu tembakan. Semua turis memandang Jensen dengan kaget dan merasa Jensen bertindak bodoh. Para pembajak ini adalah penjahat. Bukankah sama saja dengan cari mati jika memancing kemarahan mereka? Dan pramugari cantik itu memandang Jensen dengan penuh rasa terima kasih. Di antara begitu banyak penumpang, hanya Jensen seorang yang berani berdiri dan maju menyelamatkannya. "Baiklah, jika kalian ingin mati." Kesabaran pria itu habis dan dia berniat mencari beberapa orang untuk ditembak sebagai shock terapi bagi penumpang lain. "Barang itu ada di sini." Pada saat ini, di samping Jensen juga berdiri seseorang yang berbadan tegap dan penuh wibawa. Ternyata orang ini adalah Arthur. "Kamu siapa?" Pria itu memandang Arthur dengan hati-hati, karena dari sikap badan Arthur terlihat sangat tegap dan penuh wibawa. "Kamu tidak perlu tahu siapa aku, kamu hanya perlu tahu bahwa aku punya barang itu." Arthur juga mengangguk ke pria di belakangnya saat dia berbicara. Pria itu segera mengeluarkan kotak berwarna perak dan membukanya, memperlihatkan beberapa buah tabung reaksi. Ketika Jensen melihat tabung reaksi ini, dia merasa sangat akrab dengannya. Tiba-tiba, dia teringat saat terakhir kali dia pergi ke Lopnur untuk melawan grup Fei Xiong. Felicia juga mengambil tabung reaksi pergi ke sana. "Aku akan memberikan barang yang kamu inginkan, segera lepaskan orangnya." Arthur menutup kotak itu dan mendorongnya dari lantai. Wajah pria itu tampak sumringah. Setelah memastikan bahwa barang itu asli, dia tersenyum puas. Kemudian mulutnya bergerak sedikit dan dia mengatakan sesuatu kepada para pembajak di sekitarnya. Orang lain tidak dapat mendengarnya, tetapi Jensen adalah seorang dokter dan dapat membaca gerakan bibir pembajak itu. Maksud dari pembajak itu adalah membunuh semua orang yang ada di pesawat. Benar saja, orang-orang ini berencana untuk membunuh seluruh penumpang. "Masih ada satu lagi orang yang bernama Jensen. Aku tahu dia ada di kabin pesawat, suruh dia keluar." Pria itu menyuruh orang mengambil kotak itu dan menatap Arthur. "Aku tidak tahu siapa Jensen." Arthur mengerutkan kening. Dia pernah mengobrol singkat dengan Jensen sebelumnya, tetapi dia tidak sempat menanyakan nama Jensen. "Kalau begitu jangan salahkan kami. Jika Jensen tidak berdiri, aku akan segera membunuh orang-orang." Pria berjanggut itu mengarahkan senjatanya ke pramugari cantik itu lagi. "Kamu sudah mengambil barangnya, tetapi masih belum melepaskan wanita itu?" Arthur tampak kesal.
Namun, pria itu sama sekali tidak memperhatikannya, dan hanya menghitung dengan santai. 1, 2, 3. Akulah Jensen yang kalian cari. Melihat para pembajak terus mencari dirinya, Jensen terpaksa maju keluar. Tangannya masih bersembunyi di balik sambil mencari kesempatan untuk menyerang para pembajak itu. Semua orang memandang Jensen dengan kaget. Tidak ada yang mengira bahwa orang yang dicari para pembajak itu sebenarnya adalah pemuda ini. Bahkan Arthur pun sangat terkejut. Untuk pertama kalinya, dia merasa pemuda ini bukan orang biasa. Aku ingin bertanya, kenapa kamu mencariku? Tanya Jensen. Kamu telah membunuh adik laki-laki Barak, dan Barak menawarkan hadiah besar untuk mencabut nyawamu. Pria itu mencibir dan mengarahkan pistolnya ke Jensen. Jensen berpikir cepat di dalam hatinya, adik laki-laki Barak? Selama periode waktu ini, dia sepertinya telah membunuh seorang pengedar narkoba. Apakah orang itu adalah adik laki-laki Barak? Ketika Jensen melihat pria itu hendak menembak, dia langsung berkata, kamu benar-benar yakin bahwa kotak itu adalah yang kamu inginkan? Apa maksudmu? Pria itu ingin menembak, tetapi setelah melihat Jensen berkata begitu, dia segera berhenti. Cairan obat yang kalian inginkan itu digunakan untuk meningkatkan batas kemampuan tubuh manusia, itu bisa mengubah orang biasa menjadi juara tinju, mega bintang olahraga, anggota pasukan khusus. Benar, kan? Namun, apakah kamu yakin obat cair yang ada di dalam kotak itu asli? Tanya Jensen. Karena melihat Jensen sepertinya tahu rahasia tentang cairan obat tersebut, pria itu merasa terkejut dan menatap para pembajak lain. Sialan! Tepat ketika perhatiannya terganggu, Jensen memanfaatkan kesempatan itu dan menembakkan jarum peraknya. Pada jarak yang begitu dekat, pria itu jelas tidak bisa menghentikan jarum perak tersebut. Setelah telapak tangan ditembak oleh jarum perak, pistol itu juga jatuh. Dan Jensen melemparkan jarum perak kepada pembajak yang lainnya. Hatinya sangat gugup karena total ada 5 orang. Dia menghitung kecepatannya dan bisa menyelesaikan 3 orang dalam jangka pendek. 2 sisanya masih sedikit kesulitan. Bagaimanapun, pihak lawan telah mengeluarkan pistol dan dapat menembak kapan saja. Bunuh mereka. Benar saja, setelah Jensen membunuh 3 orang dari mereka, 2 lainnya tampak marah besar dan segera menembak. Mata Jensen melihat sekilas. Namun, saat ini, bawahan Arthur sudah mulai bergerak, yaitu pria kurus tadi yang punya kecepatan tinggi. Dia dengan cepat duduk menekan punggung kursi untuk menopang tubuhnya dan menendang keluar dengan satu tendangan. Senapan mesin ringan milik salah satu pembajak ditendang oleh pria kurus itu dan mengenai bagian atas kabin. Di sisi Arthur, muncul lagi memberi bantuan. Jensen meluncur dari lantai, menyapu senapan mesin ringan pembajak itu dengan satu kaki, dan belati muncul di tangannya. Dia dengan cepat menyayat leher orang itu hingga mati. Meskipun kedua orang ini tidak memiliki energi ki, tetapi mereka sangat kaya akan pengalaman bertarung, seolah-olah mereka telah memberi pelajaran kepada Jensen. Meskipun kekuatan Jensen kuat, tetapi karena pertarungan yang dihadapi Jensen selalu berhadapan langsung, sehingga pada pertarungan seperti sekarang yang penuh tekanan Jensen belum pernah mengalaminya. Episode 399. Rebut semua senjatanya. Arthur Carson juga berjalan dengan cepat, lalu mengambil salah satu senapan mesin ringan dan memberikan sisanya kepada yang lain. Adik, boleh juga kemampuan MU. Tak disangka ternyata kamu hebat. Arthur memandang Jensen lagi, sebelumnya dia menahan diri untuk tidak turun tangan. Keadaan saat ini tidak bisa menjamin bisa dalam satu putaran menyelesaikan 5 orang sekaligus. Tetapi saat Jensen muncul, dia mengalahkan setengah dari musuh untuknya dan banyak membantunya. Kak Arthur, sebaiknya jangan katakan hal ini dulu, masih ada perampok yang belum diselesaikan. Kata Jensen. Benar, masih ada beberapa dari mereka di kamar pilot. Mereka membajak pilot dan mengubah rute, bahkan aku dengar ada bom. Saat ini, pramugari cantik itu berkata dengan cemas, matanya juga menatap Jensen, dengan cahaya aneh. Sebelumnya Jensen menyelamatkannya. Dalam hatinya, Jensen seperti pahlawan dan dia menduga Jensen pasti seorang tentara. Dia sangat mengagumi tentara sejak dia kecil. Setelah diselamatkan oleh tentara hari ini, kekagumannya semakin bertambah. Semuanya bersiap, ingat, jangan menyakiti para sandera dan selesaikan semuanya dengan cepat. Arthur segera mengeluarkan perintah kepada anak buahnya. Apakah ini akan menyebabkan pesawat meledak?
Lakukan saja seperti yang mereka katakan, mereka hanya menginginkan sebuah kotak. Dan ini, Jensen ini, kenapa melibatkan kita? Kalian para prajurit, terlalu tidak menghargai kehidupan orang biasa. Para penumpang yang mendengar ada perampok dan satu demi satu mengeluh. Kalian diam, apa menurutmu para perampok itu akan melepaskanmu? Mereka bahkan tidak memakai topeng dan mereka juga mengubah rute penerbangan. Dari awal mereka juga sudah berencana membunuh semua orang, begitu pesawat mendarat, kalian semua akan mati. Arthur tidak tahan untuk marah, dan membuat para penumpang tidak berani berbicara. Kak Arthur, begini saja biarkan aku mengurus mereka. Ujar Jensen secara tiba-tiba, kemudian melihat pramugari cantik itu berkata, kamu pikirkan baik-baik, siapa yang ada di dalam dan di mana posisi mereka. Ini. Pramugari yang bernama Keisha itu menjadi sangat bersemangat ketika Jensen menatap langsung ke arahnya, dan dengan cepat mengingatnya, sepertinya ada 7 orang, di dalam kokpit ada 2 orang dan di luar ada 5 orang. Arthur mengerutkan kening dan menyela, adik, ini terlalu berbahaya dan para perampok pasti tahu bahwa telah terjadi sesuatu di luar. Jika kamu masuk, kamu pasti akan mati. Benar, ayo kita saja yang pergi, kita profesional. Orang-orang di belakang Arthur juga mengatakan hal yang sama. Bang! Pada saat ini, pintu di kabin depan dibuka, kemudian setelah sebuah mayat dilempar, pintu dengan cepat ditutup kembali. Ini adalah ancaman bagi Arthur dan kawan-kawan. Orang-orang di luar tolong dengarkan aku, segera bawa kotak itu, lalu suruh Jensen untuk bunuh diri. Kalau tidak aku akan membunuh pilotnya dan membiarkan pesawatnya jatuh, agar semuanya mati bersama-sama. Suara para perampok terdengar dari radio. Sudah terlambat, aku pergi saja. Jensen mengajukan diri lagi, lalu mengeluarkan INnya, aku anggota tim operasi khusus Wasia Selatan, nomor 0212, di bawah pimpinan Penatua Jack. Aku adalah penembak jitu tim, aku percaya aku bisa membunuh semua perampok dalam 10 detik. Kamu juga tentara? Arthur sangat terkejut. Dia mengeluarkan ponselnya dan memeriksanya. Dia benar-benar bisa melihat informasi Jensen. Oke, aku memberi izin. Arthur merenung sejenak kemudian mengangguk. Jensen tahu waktunya hampir habis. Dia segera berlari ke kokpit dengan senapan mesin ringan. Sebelum dia masuk, dia menembakkan kunci pintu dan kemudian membuka pintu itu. Seluruh proses mengalir seperti air. Setelah bergegas masuk ke kabin depan, Jensen melambaikan jarum perak di satu tangan dan menembakkan pistol di tangan satunya. Jarum peraknya cepat dan akurat. Meskipun tidak ada peluru yang mematikan, semuanya tidak bisa bergerak dan tercengang. Ada 3 orang yang dilumpuhkan oleh jarum perak. 2 sisanya ditembak 2 kali oleh Jensen. Dahi mereka berlubang dan berdarah, kemudian perlahan jatuh. Hebat! Karena setelah Jensen bergegas masuk, tidak ada waktu untuk menutup pintu. Jadi Arthur dan kawan-kawan melihatnya dengan jelas di luar dan semuanya terkejut. 5 perampok sudah diselesaikan dan dengan waktu kurang dari 10 detik. Arthur tanpa sadar melihat ponselnya, yang berisi banyak informasi tentang Jensen. Informasi menunjukkan bahwa keahlian menembak Jensen sangat akurat. Tetapi pada akhirnya dia juga mengatakan bahwa pria ini tidak patuh aturan, keras kepala. Tindakan dan perilakunya tidak sejalan dengan akal sehat. Arthur memikirkannya sebentar, dan merasa memang benar. Tentu saja, meskipun dia tentara baru yang menolak untuk mematuhi perintah, tapi tidak dapat disangkal bahwa dia sangat hebat. Masih ada 2 orang di kokpit. Mereka pasti mendengar suara tembakan di luar. Yang paling ditakutkan adalah mereka akan membunuh pilot. Pria kurus itu tiba-tiba berkata dengan khawatir. Melihat Jensen berguling-guling di lantai, dan setelah posturnya stabil, dia berlutut dalam posisi setengah jongkok. Dia menggunakan teknik Qi untuk merasakan bau di kokpit. Ada 2 bau yang penuh aura pembunuh. Pasti itu para perampok? Adik, apa yang kamu lakukan? Jangan tergesa-gesa, mari kita bahas pelan-pelan dulu rencananya. Melihat Jensen yang akan menembak, Arthur merasa kepalanya besar dan akhirnya mengerti apa artinya tidak bertindak menurut akal sehat. Bang! Namun, Jensen menembak dan mengenai dinding. Arthur dan kawan-kawan melotot kaget. Dia benar-benar berani menembak. Bagaimana kalau mereka membunuh pilot secara tidak sengaja? Bang bang bang! Jensen melepaskan 3 tembakan berturut-turut, lalu perlahan berdiri dan berkata kepada Arthur,
Kak Arthur, semuanya sudah terselesaikan, masuklah. Sudah selesai. Arthur tidak bisa mempercayainya. Dia bergegas masuk dengan cepat. Kemudian dia dengan hati-hati membuka pintu kokpit dan segera melihat kedua perampok itu jatuh dengan tembakan di dahi mereka. Sebaliknya, tubuh pilot dan kopilot gemetar takut. Tetapi bagaimanapun juga, mereka tetap mengendalikan pesawat dengan baik. Kamu luar biasa. Arthur kembali menatap Jensen dan butuh waktu yang lama untuknya mengucapkan kalimat seperti itu. Luar biasa. Keisha sangat kegirangan. Apakah ini yang dinamakan pasukan khusus? Tampan sekali, tak ada tandingannya. Penumpang lainnya juga tersenyum gembira, mereka akhirnya melihat kekuatan tentara Huaxia. Mereka semua menjadi takjub. Arthur menyuruh orang-orang mengumpulkan para perampok dalam satu tumpukan. Mengabaikan yang mati dan yang hidup diikat kencang. Setelah semuanya beres, dia akhirnya merasa lega. Saat dia melihat ke belakang, dia melihat semua orang sangat memuji-muji tim operasi khusus. Dia pun menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Jika semua orang di tentara Huaxia begitu hebat, Huaxia akan menjadi nomor 1 di dunia. Tentara memang memiliki keahlian yang hebat, tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Tentu saja, dia juga tidak menjelaskan apa-apa, biarkan rakyat berfantasi tentang tentara. Setidaknya itu bisa membuat mereka tahu bahwa Huaxia dilindungi para tentara, jadi sangat aman. Terima kasih. Setelah para pilot tenang, mereka berlari keluar untuk menjabat tangan Jensen. Ini adalah misiku. Jensen tersenyum, sebenarnya di dalam hati merasa sedikit aneh. Lagi pula, dia sebenarnya bukan seorang tentara, hanya karena istrinya ia bergabung. Dia sebenarnya lebih tertarik untuk menyelamatkan nyawa dengan ketampilan medis. Tapi menggunakan kekuatan senjata untuk menyelamatkan orang, rasanya juga bagus. Jika Elena ada di sini, dia pasti akan melindungi mereka seperti aku. Memikirkan istrinya, hati Jensen menjadi hangat, bisa dibilang dia menyelesaikan misinya untuk Elena. 400. Hahaha, kalian pikir semuanya tidak akan mati? Kami sudah menanam bom di pesawat ini, ayo kita mati bersama. Saat ketika semua orang senang, pria berjanggut itu tiba-tiba berteriak. Dia dilumpuhkan oleh jarum perak Jensen, jadi dia kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Benar juga, masih ada bom, cepat, temukan bomnya. Raut wajah Arthur seketika berubah, dia melupakan hal penting ini. Dia kira perampok itu hanya sengaja membuat mereka takut. Bom, di mana bomnya? Dari tadi aku tidak pernah melihat mereka mengeluarkan bom. Keisha si pramugari ini juga menjadi gugup, dia berusaha mengingat kejadian sebelumnya. Tidak perlu dicari, aku sudah menemukannya. Jensen melirik salah satu kompartemen bagasi yang terkunci. Setelah dibuka, dia mengeluarkan 3 bom waktu. Ketika dia membantu Elena menyelesaikan sebuah kasus, dia bertemu dengan seorang maniak bom. Jadi dia sangat sensitif terhadap bau bahan peledak dan berhasil menemukan bom itu setelah mencari sumber baunya. Ternyata sungguh ada bomnya. Melihat Jensen memegang bom di tangannya, semua penumpang kembali panik. Beberapa orang bahkan menonaktifkan mode penerbangan ponsel mereka dan ingin menelepon ke rumah untuk meninggalkan pesan terakhir mereka. Biar aku lihat. Seorang pria gemuk muncul dari belakang Arthur, mengambil bom itu dan melihatnya. Dia mengerutkan kening, ini adalah bom TNT yang kuat, masih ada waktu 5 menit lagi. Begitu meledak, walaupun pesawatnya tidak hancur, tapi pesawat akan kehilangan fungsinya untuk terbang, dan akhirnya, pesawat akan jatuh. Bisakah kamu membongkarnya? Arthur mengerutkan kening. Waktunya terlalu sedikit, sudah terlambat. Sepertinya para perampok ini sudah mempersiapkan semuanya. Jika aksinya berhasil, mereka akan segera melucuti bom dan kalau mereka gagal mereka akan mati bersama-sama, kata pria gemuk itu sambil menggelengkan kepalanya. Sial, bajingan cepat beritahu aku cara membongkarnya. Pria kurus itu berlari ke arah pria berjanggut itu, lalu meninjunya serta menendangnya. Haha, ayo pukul, setelah bertarung mari kita semua mati bersama. Pria berjanggut itu tahu jelas jika dia jatuh ke tangan tentara dan masih hidup, dia tetap harus menanggung hukuman, jadi dia tidak akan mengatakannya. Waktu di bom waktu perlahan berkurang, seluruh kabin menjadi lebih tegang dan suasananya penuh tekanan. Begini saja, biarkan aku yang melakukannya.
Pada saat ini, Jensen mengusulkan, aku akan membuang bomnya dari pesawat dan membiarkan bom itu meledak di udara. Itu tidak mungkin bisa, begitu pintu kabin dibuka, tekanan udaranya akan membuat semua orang tertiup keluar, dan aliran udara di luar begitu cepat, mencapai 800 km per jam, bagaimana mungkin tubuh manusia bisa menahannya? Arthur langsung menentangnya. Tidak ada waktu lagi untuk mempertimbangkannya. Jensen berkata dengan samar, biarkan pilot mencoba yang terbaik untuk mencapai kecepatan pendaratan pesawat. Sedangkan untuk para penumpang, mereka semua harus duduk mengencangkan sabuk pengaman. Lalu gunakan benda lain untuk menstabilkan tubuh mereka, dan juga siapkan tali yang banyak untuk mengikatku. Buka dan tutup pintu kabin dalam waktu 30 detik. Hanya saja, itu terlalu berbahaya bagimu, kata Arthur sambil mengerutkan kening. Mereka di sini karena aku, dan aku merasa bertanggung jawab untuk menyelesaikan semuanya. Selain itu, yang mengambil risiko aku sendiri, dan yang akan mati juga aku sendiri, tetapi kalau aku tidak melakukan apa-apa, semua orang akan mati, kata Jensen. Arthur mengertakkan gigi dan segera menyuruh orang menyiapkannya, sementara pramugari menenangkan penumpang dan membantu mereka mengenakan sabuk pengaman. 3 menit kemudian, semuanya sudah siap. Jensen diikat dengan sejumlah besar tali yang kuat untuk mencegahnya tertiup angin. Tentu saja, walaupun kecepatan pesawat melambat, itu masih antara 400 break 500 per jam. Aliran udara yang besar masih bisa membuat Jensen mati. Bahkan dengan kecepatan ini dan ada seekor burung menabrak badan pesawat, bisa membuat badan pesawat penyok. Jensen, apa kamu yakin? Arthur menatap Jensen dengan serius. Meskipun dia baru mengenal Jensen, dia sangat mengagumi Jensen. Jensen tersenyum dan tiba-tiba teringat pada Elena. Jika Elena ada di sini, dia pasti akan melakukan hal yang sama. Gadis itu memang keras kepala. Dia mengangguk, aku yakin. Hormat. Arthur tiba-tiba berteriak, anak buahnya dan semua orang memberi hormat kepada Jensen. Lalu dia melihat para penumpang, walaupun mereka tidak berdiri. Tetapi mereka duduk dalam posisi memberi hormat kagum. Jensen sangat terharu. Dulu dia yang memberi hormat pada tentara. Kali ini pertama kalinya dia merasakan dihormati. Jensen, kamu adalah pahlawan dan kebanggaan Huasia. Ingat, jangan mati. Aku menunggumu di ibu kota. Kata Arthur dengan serius setelah memberi hormat. Tenang saja, istriku masih menungguku di ibu kota, aku tidak akan mati. Jensen mengangguk, lalu memberi isyarat kepada pria gemuk itu untuk membuka pintu kabin. Pria gemuk dan mereka semua sudah berpengalaman, buka setengah saja pintunya, cukup untuk mengeluarkan Jensen. Namun saat pintu baru saja terbuka dan suara getaran yang memekakan telinga datang dan aliran udara bergolak. Jensen tiba-tiba mengertakkan giginya, mengatur profonkinya dan bergegas keluar dengan membawa bom. Tutup pintunya. Melihat sosok Jensen menghilang, mata Arthur menjadi lembab dan berteriak. Setelah Jensen bergegas keluar dari kabin, angin kencang dan arus udara seperti sedang mencabik-cabiknya dan tubuhnya bergetar kencang. Sial, dengan getaran yang begitu dahsyat, aku takut bomnya akan segera meledak. Jensen berpikir dengan cepat, satu tangannya memegang erat tali dan yang satunya melempar bom. Boom! Hanya dalam waktu sedetik, gelombang panas datang. Jika bukan karena kecepatan pesawat, bom bisa terlempar jauh dalam waktu sedetik, kemungkinan Jensen akan tewas. Namun walau begitu, gelombang panas masih mempengaruhi Jensen. Kepalanya terbentur dan membuat penyok badan pesawat, hampir membuatnya pingsan. Untungnya, saat ini Profonki dengan cepat menyebar dan memulihkan luka-luka di tubuhnya. Kalian lihat itu? Saat ini, semua orang di pesawat melihat keluar jendela, dan melihat kembang api yang indah bermekaran di belakang. Semua orang tahu bahwa mereka selamat. Bagus. Akhirnya kita selamat. Ini adalah masalah yang dibawa Jensen, dan dia menebusnya sekarang. Tapi dia sudah membuang banyak waktuku sampai bisnis besarku ikut terlibat. Orang-orang saling berpelukan dengan penuh semangat, tetapi ada beberapa orang mengeluh tentang sesuatu. Jensen adalah pahlawan dan juga penyelamat kita, semua orang kembali memberi hormat padanya. Mata Arthur menjadi lembab, dia telah menjadi tentara sepanjang hidupnya. Setiap kali bertemu dengan perpisahan hidup dan mati seperti ini, dia masih saja tidak bisa mengendalikan perasaannya. Wus! Beberapa orang di belakangnya memberi hormat satu persatu dan berduka untuk Jensen.
Setelah semua penumpang merasa senang, tak lupa mereka juga memberi hormat dan berterima kasih kepada Jensen karena telah mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan mereka. Inilah tentara Huaxia. Tunggu, kalian lihat. Itu. Tiba-tiba, Keisha berkata dengan suara bersemangat, sambil menunjuk keluar jendela dan berteriak. Lalu melihat bahwa tidak jauh dari pintu kabin, Jensen masih diikat dengan tali, bergerak mengikuti angin kencang. Dia tidak mati. Seseorang berteriak gembira. Tidak mati? Seluruh tubuh Arthur gemetar dan segera memerintahkan pilot untuk mendarat di bandara terdekat.